البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-100 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Ya kan, 100 ya. Terakhir itu ya. Nah, sekarang kita akan masuki ayat yang ke-101. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya disimak. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Itulah negeri-negeri yang sudah kami sebutkan, yaitu negeri kaum Nuh, negeri kaum Hud, negeri kaum Saleh, negeri kaum Lut, dan juga negeri kaum Syuaib. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena mereka tidak mau mentaati Rasul yang Allah Taala utus kepada mereka. Kita lihat sini, naqussu 'alaika min anba'iha, yang kami menceritakan kepadamu tentang kisah-kisah dan kabar-kabar mereka. Wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan sungguh telah datang utusan-utusan Allah Taala kepada mereka dengan bayyinat, bukti dan juga penjelasan yang jelas. Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl, tapi ternyata mereka pun tetap tidak mau beriman. Jadi para rasul Allah Taala utus di tengah-tengah mereka membawa burhan, bukti, argumen yang sangat jelas dan nyata, itu pun mereka tidak mau beriman. Allahul musta'an, tetap tidak mau beriman. Akhirnya fakadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah Taala tutup hati-hati orang-orang kafir. Qala al-mufassirun asbahumullah, tafsirannya disimak itu, tilkal qura allati taqaddama dzikruha, itulah negeri-negeri yang telah kita lewati penyebutannya. Wahya qura qaumi Nuhin wa Hudin wa Salihin wa Lutin wa Syuaib, yaitu negeri kaum Lut, kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Syuaib. Naqussu 'alaika ayyuhar rasul, kami mengkisahkan kepadamu wahai Rasul, min akhbariha, dari kabar-kabarnya tentang mereka. Wa ma kana min amri rusulillah allati ursilat ilaihim, dan juga apa yang telah terjadi pada utusan-utusan Allah yang diutus kepada mereka. Ma yasul bihi ibrah lil mu'tabirin wazdijarun lidh dhalimin, dan apa yang terjadi yang mereka rasakan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan sebagai hinaan terhadap orang-orang yang zalim. Jadi Allah Taala mengisahkan tentang orang-orang terdahulu, karena orang-orang terdahulu mereka kenapa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menerima ajakan Rasul yang Allah Taala utus di tengah-tengah mereka. Allahul musta'an. Wa laqad ja'at ahlul qura rusuluna bil hujjat al bayyinat ala sidqihim. Masyaallah, lihat ini. Dan sungguh telah datang kepada penduduk kampung atau negeri tersebut utusan-utusan kami membawa argumen hujjah yang sangat nampak dan jelas yang menunjukkan kejujuran mereka.
Jadi sudah bawa barakallahu fi hujjah, argumen, mukjizat yang jelas gamblang terang-terangan di hadapan mereka pun mereka tetap enggak mau beriman. Allahul musta'an. Fama kanu liyu'minu bima ja'atuhum bihir rusul. Itu pun sudah datang penjelasan hujjah di hadapan mereka pun tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul tadi itu. Kenapa enggak mau beriman? Lihat di situ. Bisababi tughyanihim wa takdzibihim bil haqq. Sebabnya karena zalimnya mereka dan perbuatan mereka mendustakan al-haq. Wa mithl khatmillahi ala qulubi ha'ulal kafirin al-matkunin. Kata beliau, al-mufassirun asbahumullah. Dan seperti pula Allah Ta'ala menutup hati-hati orang-orang kafir yang telah disebutkan tadi, yakhtimullahu ala qulubil kafirin bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Ta'ala tutup hati-hati orang kafir yang tidak mau beriman dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi orang-orang terdahulu, orang kafir yang mereka tidak beriman dengan nabi-nabi mereka, padahal setelah datang petunjuk, setelah datang argumen hujjah yang sangat jelas di hadapan mereka, Allah Ta'ala tutup hati-hati mereka. Demikian pula umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau tunduk, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tutup pula hati mereka. Allahul musta'an. Sebabnya sama. Sebabnya sama, yaitu tidak mau apa? Tidak mau beriman dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya, perhatikan baik-baik, ayat yang 102. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Artinya, dan tidaklah kami menjumpai kebanyakan mereka yang mau menunaikan janji. Jadi mereka itu kalau berjanji enggak ditunaikan, enggak ditepati gitu loh ya. Coba kita lihat ini apa yang Allah Ta'ala kisahkan di sini. Nah, kami tidak menjumpai kebanyakan mereka yang mau menunaikan janji. Wa in wajadna, namun yang kami jumpai adalah aktsarahum fasiqin. Kebanyakan mereka adalah orang fasik, ingkar janji. Yang mana ingkar janji termasuk apa? Sifat yang tercela. Orang kalau berjanji, upayakan semaksimal mungkin ditepati janjinya. Karena termasuk tanda-tanda orang munafik apa? Idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khan. Apabila dipercaya berkhianat. Wa idza hadatsa kadzdzaba. Wa idza hadatsa kadzdzaba. Apabila berkata dusta. Hindari barakallahu fiik, walaupun itu nifaknya hanya nifak amali, tapi kalau dibiarkan barakallahu fiik, seseorang tidak menghindarinya, dikhawatirkan nanti menjadi nifak apa? I'tiqadi wal iyad billah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat lagi di sini. Perhatikan baik-baik tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ma wajadna li aktsaril umam al-madiyah min amanatin wal wafa bil ahd. Dan kami tidak menjumpai kebanyakan umat-umat terdahulu. Tidak menjumpai apa? Tidak menjumpai amanah dan tidak pula menjumpai penunaian janji. Jadi mereka ada yang menyia-nyiakan amanah dan juga tidak menunaikan janji, ingkar janji intinya. Karena amanah bagaimana kemarin yang sudah kita lewati, berat atau ringan amanah itu? Berat. Coba bayangkan, nah barakallahu fi gunung, langit, bumi, itu pun dibebani amanah, mereka semuanya menolak, enggan. Karena berat barakallahu fi. Akhirnya siapa yang nampung amanah? Manusia. Ya kan? Nam inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Bayangkan, langit luas atau tidak? Luas. Bumi juga luas. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Paham ya? Gunung ditawarkan amanah. Apa yang mereka respon dari tawaran tersebut? Mereka enggan untuk memikulnya. Berat. Siapa akhirnya yang bawa? Manusia. Yang bawa manusia. Makanya yang namanya amanah itu berat barakallahu fiik. Wa hamalahal insan, akhirnya manusia yang bawa amanah tersebut. Padahal manusia hukum asalnya bagaimana? Zaluman jahula, suka berbuat kezaliman dan bodoh. Oleh karena itu barakallahu fiikum, yang namanya amanah upayakan kita kondisikan pada tempatnya. Karena Allah Ta'ala perintahkan apa? Agar kita menunaikan amanah kepada ahlinya. Ya kan? Nah barakallahu fiik, tidak boleh sembarangan, amanah berat.
Tapi kalau sudah diamanahi, siap untuk mengkondisikan. Jangan sampai kita sudah diamanahi dengan suatu amanah berkhianat, jangan, barakallahu fiik. Itu berbahaya. Baik itu dalam masalah jual beli, bisnis, dagang, amanah dikondisikan. Jangan pernah kita barakallahu fiik mengkhianati atau berkhianat dalam barakallahu fiik menunaikan amanah atau semisalnya. Kita lihat sini. Wa ma wajadna aktsarahum illa fasaqah an ta'atillahi wa imtithali amrih. Dan tidaklah kami mendapati atau menjumpai kebanyakan mereka, melainkan mereka adalah orang-orang fasik dari ketaatan Allah Ta'ala dan orang-orang yang fasik dari mengerjakan perintahnya. Ya, orang-orang fasik itu jamaknya fasaqah. Fasikun itu mufrad, jamaknya fasaqatun. Fajirun mufrad, jamaknya fajaratun. Kafirun mufrad, jamaknya kafaratun. Paham ya? Halikun mufrad, jamaknya halaqatun. Jadi halaqah itu bukan melingkar. Halaqah itu apa? Tukang cukur. Paham ya? Yang tepat bukan halaqah, halqah. Ayo kita bikin halqah untuk makan bersama. Bukan bikin halaqah. Kalau antum bilang bikin halaqah, ayo kita bikin tukang cukur. Bahasa Arab ini ya, jadi dikondisikan. Halikun zamannya halaqah. Fajirun fajarah. Fasikun fasaqah. Jadi kalau antum bikin halqah melingkar itu ya, itu bukan halaqah tapi halqah. Tapi terkadang lisan kita sudah terlanjur keliru gitu loh. Mungkin halaqah yuk. Ya enggak? Ini halaqatul ilm. Kalau mau dijamakkan halaqatul ilm, halaqat. Tapi kalau mufrad bukan halaqah tapi halqah. Halqatul ilm. Itu yang sahih ya. Na'am barakallahu fiik. Ini sekedar selingan faedah bahwasanya fasaqah di sini jamak dari fasik. Fasikun jamaknya fasaqah. Na'am. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 103, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Kisah Nabi Musa sekarang dengan kaumnya. Kita lewati kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Syuaib, nah barakallahu fik, sekarang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya bagaimana? Karena waktu itu Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dalam kondisi pemimpinnya di saat itu sangat jahat sekali. Setiap orang, seorang wanita, seorang ibu yang melahirkan anak, itu anak laki-laki dibunuh anaknya. Kami dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam Allah telah selamatkan. Allah telah selamatkan. Bukan orang jauh yang menyelamatkan. Di antaranya ibunya jelas, tapi yang berikutnya yang mengasuh sampai membesarkan siapa? Dibesarkan di bawah apa? Kekuasaan kerajaan Firaun. Tapi melalui istrinya. Paham ya? Bayangkan itu. Wa illa kalau ketahuan lahir anak laki-laki dibunuh waktu itu. Tapi Allah telah selamatkan Nabi Musa alaihissalam, bayangkan. Walaupun ketika besar menjadi musuh bebuyutannya siapa? Firaun. Subhanallah. Nah, ada hikmah di balik itu semuanya ya. Kita lihat bagaimana kisahnya. Kemudian kami utus setelah mereka Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami, bukti-bukti yang nyata. Kepada siapa? Kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya dan pemuka-pemukanya. Fadzalamu biha, akhirnya mereka mendolimi. Bayangkan. Mereka akan terima. Mereka akan terima, mereka mendolimi. Fanzur kaifa kana 'aqibatul muslimin. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang bikin kerusakan. Jadi dimanapun orang-orang yang bikin kerusakan itu kesudahannya jelek. Paham ya? Baik itu merusak agama, merusak akidah, ataupun merusak ajaran. Nah, barakallahu fiik, itu akibatnya hasilnya jelek. Naam, seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun attabahumullah. Perhatikan tafsirannya itu. Tsumma ba'atsna min ba'dir rusul al-mutaqaddim dzikruhum Musa ibn Imran. Kemudian kami mengutus setelah para rasul yang telah disebutkan penyebutan mereka, yaitu siapa? Setelahnya Musa ibn Imran. Bi mu'jizatina al-bayyinah, dengan mu'jizah bukti-bukti dari kami yang sangat nyata dan jelas. Kepada siapa? Kepada Firaun dan kaumnya. Kepada Firaun dan kaumnya. Firaun itu siapa sih Firaun itu? Aslinya Firaun itu bukan nama. Firaun itu istilah yang berkuasa di Mesir, namanya Firaun. Paham ya? Jadi istilah Firaun itu adalah penguasa Mesir.
Najasyi itu penguasa di Habasyah Ethiopia. Namanya bukan Najasyi. Namanya Ashamah kan? Ashamah. Penguasa Mesir waktu itu dikenal dengan Firaun. Raja Mesir itu julukannya Firaun. Paham? Raja Habasyah julukannya Najasyi. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Sehingga apakah Firaun itu cuma satu? Ya? Atau Firaun itu banyak? Kalau Firaun yang diinginkan adalah istilah untuk raja-raja Mesir, banyak. Raja-raja Mesir. Tapi Firaun yang diinginkan adalah kisah ini satu orang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat di sini, dia tambah jelas. Fajahadu wa kafaru biha zulman minhum wa inadan. Akhirnya mereka semuanya menentang dan mereka kufur dengan mukjizah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Zulman minhum, perhatikan ini penentangannya. Karena murni kezaliman dari mereka, wa inadan dan pembangkangan, bangkang nolak bantah mereka. Allahul musta'an. Fanzur ayyuhar rasul, maka perhatikan wahai Rasul. Siapa Rasul ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutabassiran, dalam kondisi memperhatikan. Kaifa fa'alna bihim wa aghraqnahum an akhirihim bimar'a min Musa wa qaumih. Perhatikan ini. Bagaimana mereka? Kami perbuat dengan mereka. Kami tenggelamkan mereka dari awal sampai akhirnya. Dengan apa? Dengan pemantauan, dengan nanti perhatikan, dilihat oleh Musa dan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam dikejar, beliau lari karena takut dibunuh. Ini khauf tabi'i ya. Beliau keluar karena takut dibunuh, khauf tabi'i. Paham ya? Nah, khaifan yataraqqab, takut karena dikejar oleh Firaun tadi itu. Begitu di depannya ada lautan, Allah perintahkan untuk apa? Untuk memukulkan tongkatnya. Begitu dipukulkan langsung lautan terbelah menjadi dua. Lautan terbelah menjadi berapa? Dua. Masing-masing belahan setinggi gunung yang sangat tinggi. Musa alaihissalam dan orang yang beriman nyebrang. Begitu sampai daratan, nyusullah Firaun dan teman-temannya. Akhirnya apa? Allah telah perintahkan memukul kembali dan bersatulah kembali air lautan tadi. Tenggelamlah Firaun dan juga pasukan-pasukannya. Allahumma musta'an. Itulah akibat orang-orang yang menentang Nabi dan Rasulnya. Kita lihat sini. Wa tilka nihayatul muslimin, dan itulah akhir kesudahan daripada orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan. Firaun luar biasa kerusakan yang dibikin ya. Lahir anak laki-laki dibunuh. Karena apa fungsinya, tujuannya? Karena khawatir nanti kalau ada laki-laki yang lain ingin berkuasa, ingin berontak kepada Firaun. Tapi kalau anak-anak perempuan itu kan lemah. Paham ya? Sehingga dibiarkan, kalau lahir anak perempuan dibiarkan. Tapi kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Dan Allah telah selamatkan Musa alaihissalam. Berikutnya barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala berfirman atau berkata, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Kemudian Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Dakwah di sini. Barakallahu fiik, mendakwahkan apa? Mendakwahkan bahwasanya beliau Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Firaun. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan al-haq, mendakwahkan kebenaran. Coba kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa qala Musa li Fir'aun muhawiran muballigha. Berkatalah Musa kepada Firaun dalam keadaan mengajak bicara dan menyampaikan, inni rasulun minallah. Sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah, khaliqul khalqi, yaitu pencipta terhadap semua makhluk ajma'in semuanya. Wa mudabbiri ahwalihim wa ma'alihim, dan zat yang mengatur keadaan mereka dan tempat kembali mereka. Ini dakwahnya Musa alaihissalam yang didakwahkan di hadapan siapa? Firaun. Kami atau aku adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan segala ciptaan dan zat yang mengatur semua keadaan mereka dan juga tempat kembali mereka. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu dikit lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang 105, perhatikan, haqiqun ala alla aqula 'ala Allah illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Ini sudah mulai dakwah sekarang. Nabi Musa alaihissalam mengatakan,
sangat layak dan bahkan wajib bagiku untuk menyampaikan dengan benar. Kalau di ayat ini berarti apa? Sangat layak dan pantas kalau seandainya aku tidak berkata kecuali perkataan yang benar. Maknanya sama. Wajib atasku untuk berkata dan ucapan yang benar. Padahal posisinya rajanya bengis ini ya, Fir'aun. Tapi bagaimana Musa alaihissalam tetap menyuarakan al-haq, menyuarakan kebenaran. Pahit rasanya, tapi disuarakan sama beliau alaihissalam. Karena mendakwahkan apa? Al-haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Sungguh aku telah membawa di hadapan kalian penjelasan dari Rabb kalian. Fa'arsil ma'iya bani Israil. Maka utuslah, lepaslah bersamaku Bani Israil. Kalau kalian percaya, kalian mau, wahai Fir'aun dan pasukannya, biarkan Bani Israil, barakallahu fiik, itu bersama kami beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tawaran siapa? Tawaran Musa alaihissalam. Kita lihat responnya, bagaimana responnya nanti. Kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asabahumullah. Jadirun, jadir itu sama dengan hakik. Yaitu artinya sangat layak. Jadirun bi alla aqula 'ala Allah illa haq. Sangat layak dan sangat pantas kalau seandainya aku tidak berkata kecuali hanya perkataan yang benar. Wa hariyun bi an altazimah. Dan sangat layak dan pantas bagiku untuk apa? Berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Qad ji'tukum bi burhanin wa hujjatin bahiratin min rabbikum. Perhatikan ini. Sungguh aku telah membawa di hadapan kalian bukti dan hujjah, argumen yang sangat nampak dan jelas dari Rabb kalian, ala sidqi ma adkuruhu lakum, yang menunjukkan atas kejujuran apa yang aku sampaikan kepada kalian. Musa alaihissalam berdakwah dengan tulus, berdakwah dengan penuh kejujuran. Bayangkan ini, karena orang kalau berdakwah nggak jujur, rusak. Barakallahu fiik. Sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian apa yang ada dalam As-Sunnah. Sampaikan penjelasan para ulama sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Perkara nerima, alhamdulillah. Kalau pun mereka akan nerima, sabar, selesai. Lihat ini, Nabi Musa alaihissalam siap untuk mengatakan al-haq dan apa, berpegang teguh dengannya. Sampaikan semuanya, bayangkan ini. Walaupun nanti konsekuensinya Fir'aun marah, murka. Konsekuensinya ketika antum mendakwakan al-haq, menyuarakan Al-Quran Sunnah, konsekuensinya apa? Musuhnya banyak. Orang akan membenci antum, meninggalkan antum, mengucilkan antum, ya kan? Kemudian kadang-kala bahkan mengusir antum karena al-haq yang disampaikan tadi. Itu wajar. Nabi-nabi terdahulu juga sama. Musuhnya banyak musuhnya. Paham ya? Ada juga nabi yang musuhnya bapaknya sendiri juga ada. Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Azar musuhnya. Bukan orang lain lagi. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam musuhnya siapa? Istri dan anaknya. Bayangkan itu. Jadi kadang-kala al-haq, pemegang al-haq itu musuhnya enggak jauh gitu loh. Keluarga sendiri juga ada yang musuhi. Paham ya? Seperti itu. Jadi perkara yang dikenal dengan sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini, fa'atlik ya Fir'aun, biarkan wahai Fir'aun, ma'nya bersamaku Bani Israil, biarkan Bani Israil bersamaku wahai Fir'aun. Min asrik wa qahrik, dari apa? Dari tawananmu dan gua kekuasaanmu, biarkan mereka ikut. Wa khallis sabilahum, bukalah jalan mereka li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Berani enggak Nabi Musa alaihissalam? Berani. Ngomong kepada Fir'aun, biarkan wahai Fir'aun, Bani Israil bersamaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri nih, karena Fir'aun pengennya diibadahi, disembah. Bahkan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang maha tinggi, katanya. Fir'aun. Tapi ucapan itu dibangun karena kesombongan. Wa illa Fir'aun meyakini Allah Ta'ala itu Rabb. Tapi hanya keyakinan apa? Rububiyah, belum bisa masukkan dalam keislaman. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya 106, perhatikan. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Lihat ini. Ditantang oleh Fir'aun ini. Jadi Fir'aun ketika didakwahi enggak langsung merespon dengan respon yang positif gitu loh. Nantang dulu gitu loh. Buktikan kalau kamu itu benar-benar nabi, buktikan gitu. Bayangkan itu. Walaupun nanti setelah dibuktikan tetap enggak mau beriman, seperti ini keadaannya. Ahlul bid'ah wad dalal, ahlul batil, ahlul ahwa, kadang-kadang sudah kita datangkan argumen, hujjah, kalau Allah, kalau Rasul. Paham ya? Nantang, awalnya nantang, dalilnya mana? Setelah didatangkan dalil, kadang-kadang enggak terima juga. Tetap mencari apa? Pembenaran, bukan kebenaran yang cari. Paham ya? Pembenaran yang dia cari.
Allahul musta'an. Lihat ini. Firaun mengatakan, jika kamu benar, datangkan buktinya. Datangkan buktinya kalau kamu benar. Ayo, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya ya, disimak. Qala Fir'aun li Musa. Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalam, "In kunta ji'ta bi ayatin hasba za'mika fa'tini biha." Kalau kamu benar-benar datang membawa petunjuk atau membawa tanda bukti sesuai dengan apa yang kau sangka, yang kau ucapkan, datangkan dengannya katanya. Wa ahdirha indi, datangkan, hadirkan di sisiku. Fir'aun nantang ini. Akhirnya Fir'aun kan ngundang tukang sihir kan, banyak tukang sihir diundang, tali-tali yang banyak itu disihir seakan-akan menjadi ular. Orang ketakutan ular ini. Nabi Musa alaihissalam nggak kalah, beliau punya mukjizat, tongkat. Nah, dilemparkan di ular, ular beneran bukan tali. Kalau mereka kan tali, tukang sihir mensihir mata-mata manusia, kelihatannya apa? Ular. Orang ketakutan kan? Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya jadi ular beneran. Tali-tali tadi itu yang nampaknya ular dimakan oleh ular yang beneran tadi itu. Masya Allah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Bukti kita lihat sini. Litasihha da'wak wa yathbut sidquk. Artinya tujuannya apa? Agar seruanmu, pengakuanmu itu benar, kata Firaun, dan agar semakin tetap kejujuranmu. Jadi kalau kamu jujur, seruanmu benar, datangkan buktinya, kata Firaun. In kunta shadiqan fi madda'it annaka rasulun, rasul rabbil alamin. Jika kamu benar-benar jujur dan benar apa yang kamu serukan bahwasanya kamu adalah utusan Rabb semesta alam, datangkan buktinya. Ditantang oleh Firaun ini. Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kita lihat buktinya ya, kita ambil barakallahu fiik 2 bukti dulu. Sisanya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita lihat bagaimana buktinya. Fa'alqa 'ashah fa idza hiya thu'banun mubin. Akhirnya Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Tongkatnya tiba-tiba menjadi apa? Menjadi apa? Ular yang besar. Bukan ular-ularan ya. Ular beneran, ular besar ini ya. Nah, sampai ketakutan orang yang melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita baca tafsirannya, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian beliau mengeluarkan tangannya. Ternyata tangannya tiba-tiba apa? Bersinar, berwarna putih. Terang benderang dilihat oleh orang-orang yang melihat. Bayangkan itu. Mukjizat seperti itu ya. Kalau kita kan enggak bisa. Antum lemparkan tongkat ya tongkat itu. Ini tidak nih, tongkat memang benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tafsirnya kita lihat, tafsirnya qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik tafsirannya. Fa'alqa Musa 'ashah, kemudian Musa melemparkan apa? Tongkatnya. Fatahawwalat hayyatun 'azimatun. Nah, fatahawwalat hayyatan 'azimatan dhahiratan lil 'ayan. Akhirnya tongkat tadi berubahlah menjadi ular yang besar yang nampak, ular beneran ini ya. Bukan sembarang ular ya ini ya. Nah, lil 'ayan, tampak oleh mata langsung, dilihat langsung. Adapun ular-ular yang barakallahu fiik yang didatangkan oleh tukang sihir dari kalangan pengikutnya Firaun itu cuman apa aslinya? Tali-tali. Hibal, tali-tali. Paham ya? Kemudian disihirlah mata-mata manusia sehingga melihat seakan-akan ular. Paham ya? Itu seperti itu. Kita lihat sini. Ayat yang ke-108, qala al-mufassirun asbahumullah wa jadaba yadahu min fathati qamisih al-maftuhah ila sadr. Kemudian beliau menarik tangannya dari apa? Dari bagian bagian apa? Barakallahu fi, bagian pakaian yang terbuka. Baik tangannya gini, yang terbuka dari yang sampai dada sini ya, tarik gitu. Aw min tahti ibtih, atau dari bawah apa ketiaknya. Fa idza hiya baydha, maka tiba-tiba tangannya yang dikeluarkan tadi baydha. Apa baydha? Putih. Terang benderang. Apa baydha tadi? Baydha putih. Terang benderang. Paham ya? Nah, kalaban, seperti susu, min ghairi barasin, tanpa ada warna-warna yang lain. Ayatan Fir'aun ini sebagai tanda bukti untuk Fir'aun. Paham ya? Ini buktinya. Fa idza raddaha 'adat ila launiha al-awwal. Kemudian ketika dibalikkan lagi, langsung pulih seperti warna yang pertama. Bayangkan itu.
Ketika dikeluarkan warnanya putih terang benderang, saksikan. Tapi begitu dikembalikan lagi seperti warna yang semula. Kasairi badannya seperti warna badan yang lainnya. Kan warnanya kan misalkan kecoklatan gitu ya. Ketika dikeluarkan itu warnanya putih terang benderang. Begitu dibalikkan langsung warnanya berubah seperti semula. Mukjizah yang sangat agung. Nah, inilah mukjizah yang Nabi Musa alaihissalam tampakkan di hadapan Firaun. Bagaimana responnya? Bagaimana tanggapannya? Apa yang dilakukan oleh Firaun ketika melihat bukti yang sangat nyata, terang, gamblang, benderang seperti itu? Apa yang dikatakan? Itu tukang sihir katanya. Insyaallah itu pembahasannya pada pertemuan yang akan datang karena kisahnya seru dan juga agak ngeri dikit karena Firaun ini nanti marah ya. Allah musta'an dan memerintahkan untuk membunuh dan juga bahkan barakallahu fiik intinya tidak suka dengan Musa alaihissalam. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.